Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kita diberi kesempatan lagi untuk menikmati kehidupan ini. Dan kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam Roma pasal 13. Kalau kita melihat satu bagian firman Tuhan tentang kasih, dikatakan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita baca secara bergantian ayat 8, saya membaca ayat 9. Bapak Ibu, Saudara yang membaca, yang ada di rumah juga bisa mengikuti bersama ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jangan firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menyimpulkan, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam percampuran dan kemabukkan, jangan dalam percaburan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bersama-sama, Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nasihat firman Tuhan untuk kita adalah supaya dalam perjalanan hidup kita menjadi pelaku kasih ya. Kita harus mengasihi sesama kita manusia, dan inti ajaran dari Tuhan adalah kasih. Nah, apa artinya kita mempelajari kitab suci, mungkin juga menguasainya, berteologi begitu pintar, tetapi tanpa kasih itu adalah sia-sia. Ya, jangan kita menjadi ahli-ahli kitab suci, tetapi tidak ahli dalam menerapkan kitab suci, tidak bisa menjadi pelaku kitab suci. Nah, ketika kita menjadi pelaku firman, inti adalah kasih. Ya, intinya adalah kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dikatakan di ayat 9, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dikatakan bahwa firman atau aturan-aturan tadi, ajaran-ajaran, nasihat dan segala macam tadi itu, intinya disimpulkan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan sudah tersimpul. Jadi ajaran yang sesungguhnya itu adalah kasih. Ada perintah, jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Tetapi inti dari kesemuanya adalah dikatakan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Nah, di ayat 10 berkata kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau seseorang berkata, ya saya mengasihi, saya menerapkan kasih, tetapi dia
berbuat jahat kepada orang lain, berbuat jahat kepada saudaranya, kepada tetangga, kepada teman sekerja, ya, atau kepada orang lain berbuat jahat, maka sebenarnya dia belum hidup di dalam kasih. Ya, kasih itu tanpa pilih kasih, ya. Semua harus kita kasih sesama kita. Jadi kasih itu harus murni, tulus. Dan jangan kita melakukan hal yang jahat kepada orang lain. Ya, jangan membenci mereka. Ya, jangan mengata-ngatain mereka. Ya, jangan memfitnah, jangan menggosipi mereka. Ya, tapi mengasihi adalah lebih kita peduli kepada orang lain, perhatian kepada orang lain, menolong orang lain, ya. Jadi tidak bermasalah dengan orang lain. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita jangan menzolimi orang lain, jangan menista orang lain, ya, tetapi kita sungguh memperlakukan dengan baik, ya. Kasih, ya, kasih kepada sesama manusia. Kasih tidak berbuat jahat. Oh, orang berkata, saya ini memiliki kasih. Ya, ajaran agamaku adalah kasih. Harus mengasihi juga, tetapi faktanya dalam perjalanan hidup kita nggak menunjukkan kasih kepada orang lain. Kita benci dia, kita aniaya, kita tipu, kita bohongi. Ya sama aja, berarti kita nggak memiliki kasih. Jadi kasih itu tidak berbuat jahat, dia berbuat baik. Ya, mengasihi itu baik, ya. Nah, hal ini harus kamu lakukan. Ya, 11 dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Nah, seperti orang yang tertidur, tidak tahu apa-apa, mulai terlena, firman ini mengingatkan, bangun. Ya, tunjukkan kasih itu, lakukan, bergerak. Ya, ini waktunya. Sudah sangat singkat, nah, gitu ya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Artinya apa, Bapak Ibu? Bukan lebih dekat, oh berarti masih jauh dong. Nah, atau belum berada dalam keselamatan kita, enggak. Maksudnya waktu kita percaya, ya, percaya kepada Yesus. Nah, memang kita sudah harus melakukan kasih. Tapi dalam perjalanan hidup, mungkin 1 tahun kita percaya, 2 tahun, 3 tahun menjadi orang percaya, 5 tahun, 10 tahun. Nah, semakin banyak tahun-tahun yang kita lewati, itu berarti kita semakin dekat dengan keselamatan itu. Artinya bahwa janji keselamatan itu akan segera kita dapatkan karena waktu yang kita sudah lalui. Jadi harus ada perubahan dalam hidup kita. Semakin banyak tahun-tahun yang kita lalui sebagai orang percaya, semakin kita menerapkan kasih itu, menunjukkan. Jadi semakin banyak kita melakukannya karena waktu yang kita sudah jalani. Ya, bukan berarti ayat ini berkata, oh berarti keselamatan jauh dong dari kita. Tidak. Sejak kita menjadi orang percaya, perbuatan kasih itu memang harus kita terapkan dan semakin giat. Bangunlah, semangatlah, gelorakanlah, lakukan terus. Karena apa? Waktu kita sudah semakin singkat, ya. Jadi kapanpun waktunya tiba waktu kita menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, ya sudah penuh kasih yang kita kerjakan, kira-kira begitu. Jadi dikatakan sudah lebih dekat, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi orang percaya. Jadi waktu menjadi orang percaya mungkin masih proses, ya, belum terlalu sungguh-sungguh, ya, kasihnya masih pilih kasih barangkali, masih belum bisa mengampuni seseorang, masih kadang-kadang ya jahil juga perbuatan kita, kan begitu ya. Tetapi semakin tahun demi tahun, ya, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya harus ada perubahan. Nah, kasih itu semakin terpancar dalam hidup kita. Amin. Nah, itu jadi digambarkan di sini untuk satu peringatan supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, di ayat 12 berkata begini, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, jadi semakin dekat waktu kita
ya waktu penyelesaian perjalanan hidup ini, ya semakin kita membenahi diri, ya perbuatan-perbuatan kegelapan itu harus kita tanggalkan. Amin. Tanggalkan. Ya, sebab itu marilah kita menanggalkan. Kenapa tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan? Karena hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ini menggambarkan bahwa setelah siang terang ya. Kalau terang nanti kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang gelap, akan terlihat jelas sekali, akan mempermalukan kita juga. Jadi karena dalam terang semua harus ditelanjangi, disingkirkan. Jadi kita harus lepaskan itu. Marilah kita tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi orang percaya kita harus terus berada di dalam terang itu. Mari kita dengan sopan, hidup dengan sopan. Katakan, hidup dengan sopan. Ya, jangan dalam pesta pora. Pesta pora kita tolak. Oh tidak. Pesta pora itu memiliki ya pengertian hendak memuaskan keinginan daging kita, keinginan dunia. Pesta pora. Oh, pesta apakah boleh berpesta? Boleh. Pesta di dalam Tuhan ya, tapi tidak pesta pora. Ya, pesta pora itu menghambur-hamburkan semuanya, uang dihamburkan, apa semua ya. Nah, identik dengan hura-hura. Ya, itu salah ya. Jadi kita jangan lagi hura-hura dalam hidup ini. Pesta pora tinggalkan, kemabukan. Jadi jangan lagi kita hidup dalam kemabukan ya. Identik biasanya pesta pora biasanya ada minuman. Akhirnya mabuk. Dan jangan dalam percabulan. Yang hidup yang tidak teratur ya. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu ya. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, ini ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita di mana ya kita yang ada dalam terang harus menyingkirkan, ya menanggalkan perbuatan-perbuatan dalam kegelapan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk dapat melepaskan itu, kita harus ganti. Nah, gantinya adalah kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi perlengkapan senjata terang itu harus kita kenakan, supaya ketika kegelapan datang, kita dapat menyingkirkannya oleh karena ada terang di dalam kita. Terang itu siapa? Yesus Kristus. Jadi kenakanlah perlengkapan senjata terang, yaitu Yesus. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi keinginan-keinginan daging, hawa nafsu itu jangan kita ladeni. Jangan kita ladeni. Ya, tetapi kebutuhan roh, ya, keinginan roh itu yang harus kita ladeni. Bukan berarti tubuh jasmani ini nggak berguna, bukan. Yang dimaksud adalah jangan kita mengikuti keinginannya yang menyeret kita masuk ke dalam hukuman yang abadi, masuk ke neraka, jangan. Tetapi kita mau mengikuti keinginan roh, kehendak roh, ya kehendak Allah, sehingga kita masuk nanti dalam kehidupan yang abadi, ya keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita sudah semakin singkat. Jadi waktunya sudah dekat. Waktu kesudahannya sudah dekat. Nah, ini menjadi satu peringatan supaya kita mengelola hidup kita dengan baik dan benar. Kelolalah hidup ini, ya, jangan mengikuti keinginan daging, keinginan dunia, tapi kita mau mengikuti keinginan Allah. Jadi kita kenakan ya perlengkapan terang itu, kita kenakan Yesus dalam hidup kita, kita hidup sesuai dengan firman-Nya, kita mengikut Kristus. Dan inti dari seorang yang mengikut Kristus, yang mengikuti firman, dia memiliki kasih. Ini yang harus kita praktekkan. Ya, kasihi sesama manusia. Bukankah hukum itu disimpulkan kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan kasih kepada sesama. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di penghujung tahun 2022 ini, ya, kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita, sudahkah kita melewati semua
dengan penuh kasih. Kemudian kita akan masuk di dalam tahun yang baru, ya, beberapa hari lagi ya, 3 hari lagi ya. Apakah kita siap terus mempertahankan untuk hidup di dalam kasih, dalam terang Tuhan? Dan sebagai anak-anak Tuhan, tentu Roh Kudus akan menolong kita sejauh kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Jadilah pelaku firman, jadilah pelaku kasih. Pergunakan hidup ini di dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam